Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya, mahasiswa di mata kuliah Case Marketing. Oke, sekarang kita lanjut masih bagian dari psikologi marketing, ya kan? Saya akan kenalkan satu teori yang disebut dengan Pratfall Effect. Ini teori lama juga sih, ini teori dari salah satu pakar psikologi dari Amerika, namanya Elliot Aronson. Ya, Elliot Aronson punya satu konsep yang bagus, teori yang bagus, disebut dengan Pratfall Effect. Dan ini bisa dipakai juga di dalam strategi pemasaran. Meskipun ini berangkatnya dari ilmu psikologi. Elliot Aronson, dia mengemukakan bahwa konsep Pratfall Effect ini adalah peningkatan atau pengurangan daya tarik interpersonal oleh seseorang setelah dia itu melakukan satu kesalahan. Jadi ketika seseorang itu melakukan kesalahan, itu bisa meningkatkan atau mengurangi daya tarik interpersonalnya. Nah, bagaimana kalau ini kita tarik ke dalam marketing? Karena bisa jadi produk tertentu, bisa jadi brand tertentu itu melakukan kesalahan kepada konsumen. Ya, tak ulangi, bisa jadi produk tertentu itu melakukan kesalahan. Atau produknya tuh ada yang nggak beres. Atau ada yang disebut dengan, wah produk ini gagal. Ketika memang produk kita dinilai gagal oleh konsumen, kira-kira respon kita seperti apa? Atau ketika kita punya layanan, kemudian ketika ada komentar-komentar negatif atau negatif output atau apa ya istilahnya, komen-komen yang negatif, ya kira-kira apa yang kita lakukan? Apakah kita akan nerima komentar itu, kemudian kita pastikan apakah ini benar-benar produk ini nggak bagus, apakah benar-benar layanan kita itu nggak bagus, di mana nggak bagusnya, misalkan di kemasannya, atau di rasanya, atau mungkin di fasilitasnya misalkan, atau kita cuekin semua masukan-masukan dari konsumen, atau kita buang jauh-jauh, ya kan, komentar-komentar negatifnya orang, atau justru itu jadi masukan kita semuanya. Nah, itu berarti kita bisa gunakan strategi Pratfall Effect. Jangan sampai dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, jangan sampai dengan kekurangan-kekurangan pada produk kita itu justru akan menimbulkan masalah baru. Harusnya kita mesti berangkat juga dari masukan-masukan dari konsumen. Karena selama ini kan yang menikmati mereka. Kalau kita hanya melihat pada satu sisi, dari satu sisi kita pemasar, dari satu sisi kita sebagai seorang produsen, ya kita mesti melihatnya produk kita itu bagus. Tapi kan produk itu nggak ada yang sempurna. Kita harus yakin itu. Jadi teori ini kalau menurut saya sebetulnya kita harus sadar bahwa produk itu nggak ada yang sempurna. Layanan kita itu nggak ada yang sempurna. Nah, ketika memang konsumen menemukan ketidaksempurnaan pada produk kita, apa yang bisa kita lakukan? Jangan sampai kasus di bulan November 2022 nanti akan terjadi lagi. Intinya kan teman-teman mesti ingat beberapa kasus produk yang ada di Indonesia ketika ada kritikan dari konsumen, justru yang dilakukan adalah mencemasi konsumen itu. Ya mungkin ada dasar pertimbangan yang lain mengapa dia mencemasi, ya mungkin ada kalimat-kalimat tertentu yang menurut pihak perusahaan itu sudah arahnya adalah ke pencemaran nama baik. Tapi bagaimana kita menyikapi itu semuanya? Karena memang kita buat produk kan untuk konsumen. Saya ulangi, bagaimana kita buat produk untuk konsumen? Teman-teman nanti bisa belajar kasusnya Bluebird, ya kan? Satu perusahaan taksi konvensional yang dulu pernah jadi raja. Ya, dia benar-benar pernah kena masalah, kemudian dia bisa menemukan permasalahan itu, dia memastikan memang itu permasalahan yang ada di perusahaannya, dan dia ada komitmen untuk memperbaiki itu. Dan disampaikan kepada konsumen, pada pelanggannya, kami ada komitmen untuk memperbaiki. Sehingga justru itu bisa mengobati kekecewaan yang ada pada konsumen. Nah, ini kan berarti bagaimana tinggal kita menyikapi ketika memang ada kesalahan-kesalahan yang diperbuat atau yang ada pada produk atau pada layanan kita. Apa sih yang mendasari dari teori Pratfall Effect? Menurut saya di
marketing ya, di strategi marketing. Karena yang pertama kita mesti lihat ketika kita membuat produk itu kan based on customer needs. Kita buat produk kan tidak untuk kita. Menurut kita sempurna belum tentu menurut konsumen itu sempurna. Menurut kita bagus belum tentu menurut konsumen itu bagus. Menurut kita service excellent belum tentu menurut konsumen adalah service kita itu excellent. Ini yang pertama. Yang kedua adalah coba kita juga kaji di salah satu undang-undang yang ada di negara kita, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ini disebut dengan UUPK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena emang konsumen itu kan dilindungi oleh negara sebetulnya. Ya, maka muncullah Undang-Undang Perlindungan Konsumen UUPK. Yang sebetulnya di UUPK ini tidak hanya mengatur tentang konsumen tok, tapi di situ juga mengatur tentang produsen. Haknya produsen kayak apa, kewajibannya produsen kayak apa, hanya konsumen kayak apa, haknya produsen itu kayak apa. Berarti dalam berbisnis ya kita harus juga perhatikan dari sisi regulasi ini, kalau enggak kan berbahaya. Ya kan? Kalau enggak berbahaya. Karena sekali lagi ada perlindungan konsumen dan nanti harus menjadi satu dasar bagi produsen ketika akan memberikan produknya kepada konsumen. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membangun respon setelah krisis. Karena bisa jadi produk kita itu enggak selamanya berada pada tahapan growth maturity, tapi kita bisa sesekali masuk ke decline. Kalau kita telat inovasi, kita akan masuk ke krisis, ya kan? Ini harus menjadi pertimbangan kita. Dan bagaimana yang keempat kita bisa memanusiakan brand. Nanti akan kita bahas sedikit ya, satu persatu dari dasar pembahasan itu. Yang pertama, kenapa ada UPK kan? Ada 1 sampai 5. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran dan kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Jadi konsumen pun sebetulnya harus baca ini Undang-Undang 899. Karena itulah sebetulnya yang bisa memandirikan konsumen. Jadi konsumen itu harus bisa melindungi dirinya sendiri sebetulnya. Ya. Kemudian bisa mengangkat harkat dan martabat konsumen, ya. Kemudian juga meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai seorang konsumen itu apa. Kemudian menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, dan yang kelima adalah mendapatkan informasi tentang kualitas produk. Saya kasih satu pembahasan di UPK, apa sih yang menjadi haknya konsumen dan apa yang menjadi haknya produsen. Kalau haknya konsumen itu salah satunya adalah mendapatkan informasi yang lengkap tentang produk. Berarti kewajibannya produsen adalah memberikan informasi yang lengkap. Karena apa? Karena kalau informasi itu nggak lengkap nanti akan ada miss. Ya, akan ada perbedaan persepsi, salah dalam mempersepsikan. Nah, persepsi bisa salah kan karena memang informasi itu nggak lengkap. Tapi kalau informasi itu lengkap, ya maka mungkin akan ada persamaan persepsi. Maka di UUPK diatur tentang itu salah satunya ya, memberikan informasi yang lengkap. Kemudian bagaimana kita membangun merek autentik sebagai teman. Kenapa? Tadi kan ini berangkat dari bahwa produk itu nggak ada yang sempurna loh. Merek pun kan nggak ada yang sempurna. Jadi kalau kita katakan bahwa brand kita adalah brand yang sempurna, ya itu hati-hati. Karena nggak ada yang sempurna. Bagaimana caranya menciptakan merek yang berperilaku sebagai manusia? Jadi manusia itu kan mesti punya kelemahan. Jadi nggak perlu kita sampaikan tentang brand kita adalah brand yang paling sempurna, nggak perlu. Ya, kemudian juga dapat didekati dan disukai tapi juga rentan. Artinya manusia itu kan bisa didekati, bisa disukai dan sebagainya. Maka brand itu juga seperti itu. Kemudian tidak boleh mengintimidasi. Brand nggak boleh mengintimidasi. Merek nggak boleh mengintimidasi. Kalau sampai mengintimidasi nanti kan efeknya berbahaya. Kemudian berhenti terlihat seperti sempurna. Tadi udah saya sampaikan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemasar tidak hanya memenuhi kebutuhan secara fungsional dan emosional, tapi juga harus memperhatikan, menanggapi kegelisahan dan keinginan dari konsumen itu seperti apa. Ini di dasar yang keempat tadi ya, yang keempat. Nah ini beberapa kasus ini yang akan kita bahas di kelas. Kasusnya Odakyu, salah satu minimarket atau supermarket di Jepang. Bagaimana mereka
melakukan satu kesalahan, tapi bagaimana mereka langsung bisa belajar dari kesalahan itu sehingga dia bisa memberikan layanan yang terbaik untuk konsumennya. Nanti kasusnya Odakyu kita bahas di kelas. Kemudian yang kedua nanti juga akan kita bahas di kasusnya service recovery paradox. Ya kan? Bagaimana ketika kita melakukan kesalahan, terus kita bisa keluar dari kesalahan itu, dan akhirnya bagaimana pelanggan kita itu justru akan loyal. Jadi kalau berangkatnya dari puas, loyal kan hal yang wajar. Tapi ketika memang konsumen itu kita tuh nggak puas, kecewa, kemudian kita bisa mengobati kekecewaan mereka dan akhirnya dia bisa loyal. Itu yang bagus. Ya, itu kan nanti akan kita bahas di kasusnya maskapai Singapore Airlines. Ya, nanti akan kita bahas di kelas. Ya, oke. Kemudian ini beberapa contoh produk yang memang dia udah bisa gunakan strategi ini dengan bagus. Contohnya salah satu produk obat kumur. Dia katakan memang obat kumurnya itu rasanya nggak enak. Ya, dia memang jujur katakan bahwa obat kumurnya itu rasanya nggak enak. Tapi memang justru itu akan bisa meningkatkan daya tarik. Kalau tadi kan konsepnya meningkatkan daya tarik interpersonal. Ketika memang dalam satu produknya itu nggak ada kesempurnaan. Ya kan? Sehingga konsumen gunakan produk itu, dia memang merasakan ini rasanya nggak enak. Ya memang karena kita udah ngomong di awal. Ya, ini salah satu contoh. Ya, yang kedua adalah obat batuk juga. Ada obat batuk. Dia sampaikan memang obat batuk ini rasanya pahit. Ya, ini disampaikan di awal sehingga konsumen nggak akan kecewa. Ya, sehingga justru yang dirasakan oleh konsumen nanti dia akan mendapatkan kepuasan dan akhirnya konsumen itu akan loyal. Itu teman-teman ya, di sedikit pengantar tentang Pratwell Effect. Pokoknya nanti kita akan diskusi di kelas. Ya, ramaikan kelas kita dengan diskusi dengan beberapa teori-teori yang sudah saya sampaikan di podcast kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut kembali pada materi-materi yang berikutnya.